Satpol PP Kediri tegas soal sonhoreg, sanksi hingga tipiring. Ya Allah, ya Allah. Sampai sejauh ini teman-teman ya, fatwa haram MUI terhadap sonhoreg sampai sejauh ini dampaknya. Padahal Pak MUI, kalian kecolongan lagi. Kalian kecolongan ya. Jadi ada kiai namanya Mas Turo Rohili, dia adalah ketua Forum Penjaga Ulama, tetapi dia tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Akhirnya ketahuan dia mencabuli anak angkatnya beserta ponakannya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Gempar di Kediri, diposting oleh kawan Kediri, masih hari ini teman-teman ya. Jadi Satpol PP Kediri tegas soal sonhoreg. Sanksinya hingga tipiring, tindak pidana ringan. Sampai sejauh ini loh ya. Dampak dari fatwa haram MUI terhadap sonhoreg, dampaknya sampai sejauh ini. Padahal MUI sering kali kecolongan dengan anggota-anggotanya sendiri. Ya, anggotanya sendiri. Nih, ada kiai bernama Mas Turo Rohili. Dia adalah ketua Forum Penjaga Alim Ulama. Alim ulamanya dijaga oleh orang-orang seperti ini, teman-teman ya. Jadi dijaga atau diketuai oleh Kiai Mas Turo Rohili. Tetapi teman-teman, ternyata terungkap, ketahuan akhirnya, Kiai Mas Turo ini mencabuli anak angkatnya. Anak angkat beserta ponakannya. Ini dia orangnya. Seorang kiai di Bekasi cabuli anak sambung dan keponakan sejak sekolah dasar. Pedofil ini teman-teman ya. Ulama kiai pedofil ini. Kalau yang seperti ini teman-teman. Katanya keperluannya gatal gitu. Akhirnya aku disuruh pegang keperluannya dia. Terus setelah itu dia minta aku buat suruh ngemut keperluannya dia sambil disuruh nonton film kayak porno gitu. Dan di kepala aku seperti dipaksa gitu. Itu waktu kamu udah SD? Iya, karena aku di situ aku masih ingat pakai baju apa dan itu. Mulai dari kelas 6 SD ya. Perilaku menyimpangnya kiai ini mulai dari korbannya sekolah SD. Pertama kali aku disuruh oral. Dia minta kamu melakukan oral pada saat kamu umur berapa? Kelas 6 SD. Tuh. Oh shit. Dia kayak nyuruh saya buat mandi dan ngelakuin hal berhubungan. Dan dia ini ulama? Iya, dia ulama, Dok. Ulama besar? Dia ulama besar, termasuk dia cukup terkenal juga. Dia ulama yang terkenal teman-teman ya. Kiai di daerah Bekasi. Ini MUI kecolongan sudah berapa kali? Kok masih sempet-sempetnya ngurusin sonhoreg? Kiai-kiai ini loh diurus dulu Pak MUI. Diurus dulu. Ini yang merusak generasi bangsa. Merusak pemuda-pemuda kita ya yang seperti ini. Mengatasnamakan agama. Betapa buruknya citra agama Islam kalau dipegang oleh orang-orang seperti ini Pak MUI. Tolong dengarkan masyarakat Pak MUI. Orang ini merugikan semua orang. Yang diuntungkan dia sendiri. Tapi kalau sonhoreg menguntungkan semua orang. Menguntungkan UMKM. Apalagi kalian pernah bilang bahwa itu banyak maksiatnya. Apakah kalian pernah lihat ada bosnya sonhoreg yang mencabuli jamaah joget-jogetannya? Nggak pernah. Tapi kalau kiai banyak banget. Apalagi dia berlindung di dalam pakaian agama. Miris sekali ini Pak MUI. Udah nggak sakit itu. Lagian emang keperawanan kakak buat ya apa sih? Nikahnya tuh sama ayah aja, dia bilang gitu. Sama keluarga besar mereka aja, mereka tetap bilang udah ini aib keluarga, tutupin aja gitu. Masa kamu dikuliahin sampai segininya mau laporin ayah kamu sendiri gitu. Tuh, mengangkat anak, disekolahin, tapi dijadikan budak hawa nafsunya teman-teman. Betapa miris kiai yang seperti ini.
Ya Allah. Dia korban pelecehan seksual oleh seorang kiai ulama besar, bahkan ini katanya ketua forum penjaga alim ulama, melecehkan dua anak angkatnya sendiri dari umur 13 tahun. Kasih tahu dengan orangnya. Mulai dari sekarang mereka berdua di bawah tanggung jawab saya, semua pengacara dan semua perlindungan hukum dari saya semuanya. Jadi kalau kalian mau damai, berhadapan dengan saya dulu. Ini saya baru bacain chatnya. Ini kelewatan sih bang. Bajingan, bangsat. Ya, kiai yang seperti itu, ya Allah. Padahal mulai dari mengangkat anak atau mengadopsi anak, itu pun di kalangan orang-orang alim, ya, itu tidak diizinkan. Tidak diizinkan dalam agama Islam. Di kalangan orang-orang berilmu, teman-teman ya. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak, itu harus dicatat nasabnya. Tuh, kalian dengar kan? Ini seharusnya di kalangan orang alim, itu seharusnya diterapkan. Beda mungkin dengan orang awam yang nggak ngerti. Tapi di kalangan orang alim seharusnya diterapkan. Haram hukumnya mengangkat atau mengadopsi anak. Lalu kenapa orang yang disebut sebagai ketua forum penjaga ulama kok malah mengadopsi anak, mengangkat anak? Kan anehnya sudah kelewatan. MUI harusnya teliti dengan kiai-kiai seperti ini. Dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Ya. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab, percampuran asap. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin. Karena setiap orang memiliki 7 orang yang haram untuk dikawinin ya. Nasab. Jadi ibu, dulur terus ya. Putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka ibu, ya. Terus ponaan ya anaknya dulur lanang, lan anaknya dulur nopo. Itu niku sing haram karena nasab. Tuh. Termasuk keponakan. Lah ini kok malah keponakannya juga diembat, teman-teman. Selain anak angkat, keponakannya juga diperlakukan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik kalau yang seperti ini kiainya. Makanya MUI harusnya fokus dengan kiai-kiai bobrok seperti ini. Ya. Kiai-kiai harusnya tahu orang yang diangkat sebagai penjaga ulama itu harusnya ya orang-orang yang memang bisa menjaga nama baik ulama juga. Jangan sampai namanya penjaga ulama tapi kelakuannya ya Allah, ya Allah. Makanya yang seperti ini harus diberantas, teman-teman. Pak MUI harusnya fokus seperti ini. Nggak usah ngurusin Son Horeg lah. Apalagi Satpol PP yang diposting oleh kawan Kediri ini nggak usah ngurusin Son Horeg terlalu jauh, apalagi sampai membuat kecewa peserta Son Horegnya. Karena seharusnya Son Horeg itu didukung, teman-teman. Kalau bisa dibesarkan, terus disosialisasikan kepada yang tidak suka dengan Son Horeg bahwa kegiatan ini menguntungkan banyak orang. Kegiatan ini pasti tanggung jawab. Seharusnya seperti itu, dibesarkan, disosialisasikan. Ya, seharusnya seperti itu. Dan untung saja, teman-teman, untung saja kawan Kediri menjelaskan di sini tentang apa yang telah disampaikan oleh Satpol PP. Jadi nggak cuman masalah tegasnya kepada Son Horeg, tetapi pengamanannya. Coba kita baca ya. Nih, dari kawan Kediri, teman-teman ya. Yuh, Satpol PP Kabupaten Kediri menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah potensi kericuhan dalam acara hiburan rakyat atau Son Horeg. Dari pemadaman lampu dan suara ketika penonton membludak. Hingga penindakan melalui sidang tipiring bagi pelanggar aturan menjadi strategi yang dilakukan agar ketertiban umum tetap terjaga. Untung saja, teman-teman ya. Untung saja. Di sini yang dimaksud akan menjadi atau akan ditargetkan tipiring itu adalah orang-orang yang melanggar aturan. Bukan Son Horegnya ya. Semoga bukan Son Horegnya. Tetapi orang-orang yang membuat onar di acara Son Horeg itu. PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak untuk menyamakan persepsi dan menyepakati aturan sesuai surat edaran yang berlaku.
Pak Kaleb menuturkan salah satu langkah tegas yang pernah ditempuh adalah mematikan lampu dan suara saat kerumunan penonton semakin tidak terkendali. Seperti kasus di desa Sukanyar kemarin, sampai kita matikan lampunya, matikan suaranya sehingga penonton bubar. Ini menjaga keamanan apabila ada yang membuat onar, teman-teman ya. Penontonnya terlalu membludak sehingga tidak bisa diatur, sehingga jamnya nanti menjadi molor, harusnya selesai subuh, selesainya siang. Gitu ya kira-kira ya. Jadi sujokno teman-teman ya. Sujokno. Untung saja Satpol PP di sini menyikapi tentang yang melanggar aturan itu dari penontonnya. Jadi kalau nggak diatur, memang penonton itu kadang mengganggu perform. Seharusnya sudah perform di finish, akhirnya perjalanannya terganggu. Untung saja teman-teman, untung saja di sini Satpol PP adalah untuk mengamankan acara, bukan mengganggu atau membatasi acara itu. Untung saja teman-teman ya, karena memang seharusnya ditata biar lancar, tidak terganggu oleh penonton yang berjubel, bisa selesai tepat waktu. Kalau memang jam 12 harus selesai, jangan sampai ada yang mengganggu di jalanan. Tapi kalau ada memang sebuah peristiwa, ya kondisional saja. Yang penting semuanya harus bisa perform tanpa ada yang kecewa pesertanya. Seperti itu teman-teman ya. Semoga pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang berwajib itu mengetahui keinginan masyarakatnya. Berantas saja itu kiai dan ustadz-ustadz pedofil yang malah merusak generasi kita selanjutnya, dan kita malah harusnya mendukung Son Horeg dimanapun Son Horeg berada. Karena ekonomi kita akan lebih maju dari bawah apabila Son Horeg ini kita dukung sepenuhnya teman-teman.